Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humairah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengolahan informasi dan persepsi. Menurut Angel, Blackwell, dan Minyard yang mengutip pendapat dari William McGuire menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pengolahan informasi. Yang pertama yaitu pemaparan, yang kedua perhatian, yang ketiga pemahaman, yang keempat penerimaan, dan yang kelima retensi. Pemaparan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Stimulus adalah input apapun yang datang dari pemasar yang disampaikan kepada konsumen melalui berbagai media yang akan dirasakan oleh satu atau lebih panca indera konsumen. Sensasi adalah respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang berupa iklan, kemasan, maupun merek. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sensasi, yaitu yang pertama, ambang absolut. Ambang absolut adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang dilakukan seorang konsumen agar merasakan sensasi. Yang kedua yaitu ambang berbeda. Ambang berbeda adalah batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Nama saya Yuni Fatmah dari Perbankan Syariah B semester 5. Saya akan memaparkan materi tentang perhatian. Perhatian merupakan tahap kedua dari proses pengolahan informasi. Dalam perhatian, konsumen akan menyeleksi stimulus atau informasi mana yang akan diperhatikan dan akan diproses lebih lanjut. Proses ini dinamakan perceptual selection. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perceptual selection. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi adalah karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen. Faktor pribadi itu ada dua. Yang pertama, faktor yang ada di luar pemasar, seperti motivasi dan kebutuhan konsumen dan harapan konsumen yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Yang kedua itu, menurut Shipman dan Canuck berpendapat bahwa stimulus atau informasi yang bertentangan dengan harapan itu mendapatkan lebih banyak perhatian dibandingkan dengan yang sesuai dengan harapan. Faktor yang kedua yaitu faktor stimulus. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu faktor stimulus? Oke, dilanjut ya. Faktor stimulus itu seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, itulah yang disebut dengan faktor stimulus. Tidak semua stimulus dapat kita terima dan kita perhatikan dan juga diingat oleh ingatan kita. Ini karena kita sebagai konsumen melakukan proses pengolahan informasi. Faktor stimulus itu ada 3. Yang pertama, bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan pengiklan dengan tujuan utama mendapatkan banyak perhatian dari konsumen. Yang kedua, konsumen memperhatikan stimulus karena daya tarik stimulus, seperti suaranya yang keras, warnanya yang menarik, dan lain sebagainya. Maka disebut dengan perhatian tidak sukarela atau involuntarily attention. Yang terakhir yaitu daya tarik stimulus. Daya tarik stimulus antara lain ukuran, warna, intensitas, dan kontras seperti gambar di atas ini. Selanjutnya itu posisi. Posisi iklan dapat mempengaruhi ketertarikan dari konsumen. Iklan yang diletakkan di halaman pertama dapat lebih menarik dengan yang berada di halaman selanjutnya. Daya tarik selanjutnya yaitu ada petunjuk, gerakan. Gerakan itu misalnya
Gambar yang bergerak itu lebih menarik daripada stimulus yang diam. Daya tarik selanjutnya yaitu Isolasi dan kebauran. Isolasi itu disebut dengan white space, sedangkan kebauran itu biasanya menimbulkan penasaran dan keingintahuan. daya tarik stimulus selanjutnya yaitu stimulus yang disengaja, pemberi kesan yang menarik, dan perubahan gambar yang cepat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maudi Tegar Utami. Tahap ketiga dari pengolahan informasi adalah pemahaman. Pemahaman adalah sebuah usaha konsumen untuk mengartikan atau menginterpretasikan stimulus. Angel, Blackwell, dan Miniat juga mengatakan bahwa pada tahap ini disebut sebagai tahap di mana memberikan makna kepada stimulus. Makna ini tergantung kepada bagaimana stimulus diartikan atau dielaborasikan dalam kaitannya terhadap pengetahuan konsumen itu sendiri. Perlu diketahui bahwa stimulus yang diterima oleh konsumen itu jumlahnya bisa puluhan, bahkan ratusan. Maka dari itu, konsumen cenderung untuk melakukan pengelompokan terhadap stimulus, yang dimana hal ini disebut sebagai perceptual organization atau juga disebut sebagai stimulus organization. Prinsip ini dikembangkan oleh disiplin Gisot psikologi, di mana menguraikan bagaimana seseorang mengorganisasikan dan juga mengintegrasikan stimulus untuk memperoleh makna secara menyeluruh. Perceptual organization itu sendiri memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah gambar dan latar belakang atau sering juga disebut figure and ground, yaitu di mana objek yang lebih kontras daripada latar belakangnya itu lebih menarik konsumen. Contohnya adalah pada iklan sabun Lux, di mana mereka ini menggunakan prinsip gambar dan latar belakang. Seperti pada contoh gambar di sini. Di sini terlihat bahwa kemasan pada sabun Lux-nya sendiri itu kontrasnya lebih terang daripada latar belakangnya. Hal ini membuat calon konsumen itu tertarik dan lebih membuat konsumen untuk membeli produk sabun ini. Yang kedua adalah pengelompokan atau grouping. Hal ini yaitu di mana orang akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk kelompok atau berkaitan dengan suatu hal dibandingkan informasi yang secara terpisah-pisah. Dalam pengelompokan atau grouping ini sendiri memiliki 3 prinsip, yaitu kesamaan atau similarity, kedekatan atau proximity, dan juga kesinambungan atau continuity. Dan yang terakhir, prinsip yang ketiga adalah closure, di mana konsumen akan lebih berusaha memahami suatu objek dalam arti yang secara utuh, walaupun ada bagian objek tersebut yang hilang ataupun tidak lengkap. Selanjutnya, tahap keempat dari pengolahan informasi adalah penerimaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengenai tahap pemaparan, perhatian, dan juga pemahaman merupakan persepsi konsumen, maka setelah konsumen melihat stimulus tersebut, maka sampailah pada suatu kesimpulan di mana mengenai stimulus atau objek tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai persepsi konsumen terhadap image produk. Persepsi konsumen ini merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus. Dalam konteks pemasaran itu sendiri, maka persepsi konsumen ini bisa diartikan sebagai atau bisa berupa persepsi produk, persepsi merek, persepsi kualitas harga, persepsi toko, persepsi layanan, ataupun juga persepsi terhadap produsennya itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu retensi. Tahap kelima, proses pengolahan informasi adalah retensi, yaitu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Memori sendiri terdiri atas 3 sistem penyimpanan. Yang pertama, memori sensori, yaitu tempat penyimpanan informasi sementara. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu tempat penyimpanan informasi untuk waktu terbatas dan memiliki kapasitas terbatas. Yang terakhir yaitu memori jangka panjang,
yaitu tempat penyimpanan informasi dalam waktu yang lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas.